Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini kita lanjut di perkuliahan kita untuk pemrograman berorientasi objek, di mana kita akan mengenal gitu ya elemen dasar, kemudian beberapa identifier dari Java itu sendiri. Nah, untuk modul 2 ini lebih mendalam, kalian bisa praktekkan nanti. Dan di akhir sesi pun akan saya berikan hadiah untuk kalian kerjakan kembali di rumah untuk mempertajam kalian punya skill gitu untuk di bagian codingan Java. Nah, untuk modul 2 elemen dasar, pada hari ini kita akan belajar mengenai keyword ya. Jadi ada keyword yang kalian pasang itu apa aja ke dalam aplikasinya. Kemudian variabel dengan tipe data, jadi berpengaruh nilai tetapan, perubahan tipe data atau casting, operator dan ekspresinya, sampai dengan instruksi dasar lainnya yang digunakan dalam pemrograman berorientasi objek. Kemarin saya sudah minta kalian cari ya beberapa pesan error dan lain itu. Tujuannya adalah kalian tahu nantinya pada saat dipraktek beberapa pesan error yang kalian bisa pakai atau sudah pahami dulu ketika masuk di tahapan debugging. Kita lihat yang pertama atau keyword. Jadi keyword ini perbendaharaan kata ya dari bahasa Java yang tidak bisa dipakai sebagai sebuah variabel. Sekali lagi, ini adalah sebuah perbendaharaan yang tidak bisa kalian gunakan sebagai variabel. Contoh ya, variabel itu kayak mahasiswa gitu ya. Isinya di dalam kan bisa jadi berupa angka, bisa jadi berupa huruf ataupun up dan lainnya gitu ya. Nah, untuk di keyword ini ada banyak sampel, contohnya kayak abstrak, ada double, integer, super, boolean, else ini kan bagian dari apa namanya pemilihan ya, else, interface, switch, break, extend, long, sama ini adalah tipe data, synchronize, byte, false, native disk, dan seterusnya sampai dengan static. Ini adalah perbendaharaan kata yang kalian nggak bisa pakai sebagai sebuah variabel karena ini dari bahasa Java. Ya sudah di-assign lebih dulu oleh Java. Nah, itu tadi di beberapa instruksinya kita kenal variabel dengan tipe datanya. Jadi aturan di Java mungkin kurang lebih hampir sama ketika kalian belajar di C. Ya. Jadi variabel ini adalah merepresentasikan suatu data itu ya. Misalkan kita sebutnya dengan mahasiswa, tipenya adalah integer. Jadi mahasiswa integer atau integer baru mahasiswa. Kita tahu bahwa variabel mahasiswa ini berupa tipe data integer. Jadi variabel mahasiswa menampung ya, menampung variabel yang berupa integer. Integer itu bisa berupa angka 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, aturan atau rules penulisannya ya, setiap variabel itu diawali oleh huruf dengan abjad. Ya, jadi perlu diperhatikan bahwa semua variabel itu diawali dengan huruf dan abjad. Jadi misalkan ya, 01 mahasiswa itu nggak boleh karena 01 itu sudah angka gitu ya. Jadi nggak bisa. Yang bisa adalah mahasiswa 01, mahasiswa 02 itu yang baru benar. Ya. Nah, karakter kedua ini boleh dia berupa huruf, angka dan simbol. Jadi misalkan M1, M2 itu boleh. Kalau 1M itu nggak boleh. Ya. Kemudian aturan lain di variabel, tidak boleh ada spasi ya. Kalau ada spasi dia anggap sebagai variabel yang berbeda. Kalau pada saat kalian mendefinisikan. Nah, misalnya kalian bisa pakai underscore. Saya rasa ini juga di pemrograman sudah diajarkan. Kemudian tipe data ini adalah bukan keyword. Jadi sekali lagi tipe data ini bukan keyword yang dipakai untuk digunakan karena sudah di-reserve sama si pemrograman berorientasi objek. Kemudian pada saat kalian deklarasi variabelnya harus disertai dengan tipe data. Kalau tidak, nanti datanya ini variabel ngapain ada dalam program, ini variabel dia gunanya apa, dia nampung apa, itu nanti ditanyakan pada saat kalian debugging aplikasi. Jadi sebaiknya selalu menuliskan variabel itu deskriptif ya, jadi menggambarkan tujuan dan arti dan tujuannya. Misalkan kalau kita bilang nomor motor, nah itu variabel yang menampung yang DD motornya ya. Nama mahasiswa gitu ya. Jadi kita tahu bahwa variabel itu menampung nama-nama mahasiswanya gitu ya. Ini beberapa contoh.
Yang di sebelah kiri ini adalah yang legal, yang bisa kita gunakan, gitu ya. Ini bisa digunakan, yang legal. Yang kanan ini yang salah atau nggak boleh digunakan. Apa saja kesalahannya? Pertama, kalau kita lihat yang legal, dia memakai angka di depan. Ini nggak boleh ya. Terus menghubungkan antar file dengan yang lain, count dengan add, gitu ya. Nggak boleh. Ini ada spasi, ini nggak boleh. Ya, ini nggak boleh. Ini angka semua, dari awal angka sudah salah memang, ya. Dan seterusnya. Ini adalah variable identifier. Yang benar boleh bisa nulis seperti ini. Kalian mau mulai dengan huruf besar atau kecil, terserah. Intinya adalah huruf. Ini benar. Kemudian ini juga benar, walaupun kalian pakai simbol di belakang, nggak ada masalah. Selama dia di start dengan huruf. Kemudian ini dia pakai spasi. Ingat, variabel ini didefinisikan sebelum, ya. Jadi sebelum ini digunakan, sebaiknya dia didefinisikan terlebih dahulu. Nah, mungkin sudah belajar itu ada namanya passing by reference, passing by global. Itu artinya ataukah kalian menuliskan sebuah variabel di luar dari instruksi utama, berarti dia dibacanya secara global. Kalian menuliskan variabel di dalam suatu fungsi, berarti dia didefinisikan secara lokal. Jadi itu yang mesti dipahami juga, ya. Tipe data ada beberapa model, contoh juga yang sifatnya sederhana atau primitif, ya. Kemudian bentukan sifatnya kompleks. Contohnya kayak boolean. Boolean sudah jelas. Dia cuma hanya menampung nilai true ataukah dia false. Jadi ketika kalian memakai sebuah struktur kondisi di dalam tipe yang sifatnya kalian set dengan boolean, nah ini hanya ada keluarannya 2 atau dan dia menampung hanya 2, true or false. Kemudian kalau tipe datanya adalah byte, ini dia menampung nilai, ya, sebenarnya sama aja dengan nilai angka, tapi dia starting dari min 128 sampai 127. Kemudian short, itu dia menampung 16 bit, dua komplementnya integer dari min 32 768 sampai 32767. Ini di short. Chart ini menampung karakter, namun karakter yang tampung ini 16 bit dari 0 sampai dengan 65535. Jadi keunikannya di Java seperti ini. Selama ini mungkin kalian kenal, ya, char itu adalah huruf, satu huruf. Namun di Java itu dia kenal sebagai bilangan ASCII. Kalau kalian set misalkan 56, nah, jadi 56 ini jadinya bilangan ASCII berapa dan seterusnya. Jadi kalian bisa pakai untuk formulasi kayak bikin satu aplikasi enkripsi pesan, itu bisa pakai menggunakan Java gini, karena dia udah pakai formatting ASCII di dalam merumuskan merumuskan dia punya sebuah huruf. Sebelumnya ASCII sudah tahu, everyone sudah tahu ASCII, ya? Paham gitu? Oke. Nah, di sini juga kelebihannya adalah kalian bisa menghitung nanti aplikasimu kalau kalian memahami dengan detail ini. Misalkan, ya, dalam aplikasiku saya memakai ada tipe data byte, tipe dataku ada short, tipe dataku ada char. Berapa bit mini ukurannya aplikasi tak? Ya, simple. 8 tambah 16 tambah 16. Totalnya ada berapa itu? 40 bit, ya. Jadi 40 bit. Nah, cari ini 40 bit itu berapa bytes. Nah, segitu ukuran F-nya. Ya. Lanjut. Tipe data yang sifatnya integer, dia menampung lebih besar lagi. Dia min 2 miliar lah, ya, sampai dengan 2 miliar lebih positif. Itu modelnya 32 bit. Kalau kalian butuh data yang lebih dari 2 miliar untuk penampungan, bisa pakai long. Ya. Long dia menampung sampai 64 bit. Bilangannya dari min 9 bla 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 sampai dengan positifnya bla 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 bla. Kalian bisa lihat sendiri di layar kalian masing-masing. Kemudian float ini sekali lagi ini adalah pecahan, ya. Jadi kalau kemarin desimal atau lain-lain kalian butuh pecahan yang dia mulai dari min bla 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 berapa, ya, sampai dengan bla bla berapa, itu bisa pakai float. Double juga sama, cuman dia lebih besar daya tampungnya dibandingkan dengan float, karena dia satunya 32 bit, satunya 64 bit untuk precision datanya. Jadi nanti kalau sebentar pakai bilangan pecahan untuk proses perhitungan, kalian bisa pakai float ataupun double. Okay. Tipe data untuk bentukan yang kompleks ada yang sifatnya kayak gini, ya. Contoh,
untuk untaian karakter nih, tadi kan pakainya cat, gitu ya. Kalau di Java ada kok untaian karakter, namanya string. Ada dua lagi dia, ada yang string biasa, ada yang sifatnya berbentuk buffer data. Gitu. Pakainya adalah string buffer. Ada juga tipe data yang modelnya array atau larik. Ini udah dibahas lah di beberapa pertemuan sebelumnya juga di mata kuliah sebelumnya. Dia selalu diawali atau dibentuk dengan tanda bracket ya. Jadi tanda bracket seperti ini nih. Bisa kalian lihat. Sama ini juga ya. Ini bracket. Gitu. Jadi integer A bracket new integer 10. Artinya apa? A ini akan punya indeks 0 sampai dengan 9 atau dia akan punya 10 indeks gitu ya. Jadi A, tapi dengan tipe data integer gitu ya. Ini tipe datanya ya. Kemudian ada byte buffer. Berapa? 80. Berarti byte ini, buffer ini dia mempunyai apa namanya? Nah, bisa dilihat ya, cara merumuskan dia ke dalam array kayak gini. Integer, nama variabelnya apa, kemudian kasihkan di pembatasnya, new baru tipe datanya gitu, dengan batasannya. Contoh definisikan variabel, saya rasa sudah sangat jelas. Contoh ya, X, berarti tipe datanya bytes. Jumlah anak, titik koma, tipenya adalah short. Integer daya listrik, berarti variabel daya listrik ini menampung tipe data integer atau angka. Dan seterusnya. Nama dosen, ini string, berarti nama dosen nampung huruf gitu ya. Huruf misalkan Ahyar Mawal, nah berarti nama dosennya dia tampung namanya Ahyar Mawal contohnya. Boolean, like on, ini berarti dia menampung true or false gitu ya. Nah, tipe ataupun model tetapan lainnya di instruksi kalian bisa kenal ada namanya tetapan gitu ya, nilai tetapan. Biasanya sih ditetapkan dalam beberapa cara. Kalau dia modelnya bilangan bulat, biasanya seperti ini ya. Kita kenal lagi kayak 4, min 4, 5, 1, 2, 30, min 3, 4. Ini kan semua desimal. Gitu. Bilangan biasa atau desimal. Kalian juga bisa mendefinisikan nanti bilangan ke dalam variabel itu seperti ini nih, mengisinya. Kalau dia oktal, dia dari 0777, selalu ada angka 0 di depan. Bisa juga dengan hexa. Gitu. Hexa itu 0xff ini. Hexa itu selalu ditandai dengan dua seperti ini, dia 0x. Sisanya di belakang itu adalah perhitungannya nih. Kemudian titik desimal diawali dengan titik. Kalau dia mainnya eksponen, dia biasanya dikonversi seperti ini. Sedangkan boolean hanya ada dua, true or false. Nah, bagaimana memformat karakternya pada saat dicetak? Nah, ini yang mesti diketahui juga ya. Kalau mau bikin aplikasi yang rapih, kalian harus tahu formatting. Pertama, kalau mau pindah baris, nih, pindah baris itu pakai /n. Kalau kemarin mungkin belajar Pascal, apa namanya, write ln ya, write ln dia pindah baris. Sama juga kayaknya kalau di sini kalian belajarnya mungkin /n itu untuk pindah baris mungkin ya. Kemudian /t, nah ini artinya dia bakalan masuk satu kali tab ke kanan pada saat dia dicetak. Backspace dia akan mundur. /r dia return. F berarti dia bikin form yang baru. Mau bikin quotes atau keterangan bisa pakai dengan tanda slash kemudian tanda kutip dua. Ya. Nilai string juga bisa tempatkan, misalkan contohnya gini ya, dari deretan dua tanda kutip, misalkan gini. Jadi misal saya mencetak saya hari ini makan, gitu ya. Jadi tanda kutip kemudian saya spasi hari ini spasi makan. Jadi penulisannya bisa seperti ini. Kalau mau pakai spasi di dalam tanda kutip. Bisa juga kalian menuliskan nilai string itu dengan cara di deretan karakter dua angka kutip. Contoh kayak gini ya. Saya nulis kayak gini, string dengan sebuah tabulasi di dalamnya. Berarti pada saat saya buat ini, string dengan sebuah slash t, berarti dia bakalan ngambil satu kali tabulasi ke kanan. Gitu ya. Dia akan ngambil satu kali tabulasi ke kanan. Dia akan geser ini kata tabulasi ke kanan satu kali. Ibaratnya kayak kita ngetap di keyboard. Atau contohnya kayak quotes. Nah, contohnya kayak gini ya. Suatu string di dalam suatu string lainnya. Nah, ini adalah quotes. Gitu ya. Dia pakainya double quotes.
Kalian coba nanti di praktek lah ya, kalau pada saat fungsi pencetakan bisa pakai tanda seperti ini ke dalam fungsi dia pada saat dicetak. Kemarin kan sudah belajar cetak tuh, write nama kalian apa begitu ya. Kalian bisa formatting karakternya. Nah, untuk tetapan konstan nilai data, ada juga yang kita bisa tulis tipe data, tapi dia sudah yang konstan, nggak bisa berubah-berubah. Contohnya kayak gimana? Pada saat kita mendefinisikan kata final. Ada kata final ya, ada kata final. Kemudian kita set nama variabelnya apa dan tipe datanya. Jadi misalkan final double P, berarti nilainya P ini adalah 3,14 bla 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 seterusnya. Sampai ini di proses nilai P itu tidak akan pernah berubah. Kenapa? Karena kita sudah set dia final. Gitu ya. Begitupun di bawah like velocity 18603 kali. Kalian mau tambahin apapun ke dalam like velocity, ditambah 1, tambah 2, nilainya nggak akan pernah berubah. Kenapa? Karena dia konstan. Jadi merumuskan sebuah variabel yang konstan bisa juga di Java, kalian tinggal panggil dengan perintah final. Nah, ini hal yang penting adik-adik, tipe data casting. Jadi misalkan saya punya data double, ya data saya punya integer x. Perhatikan sekali lagi, integer x berarti x ini berupa tipe data yang bulat ya, bilangannya bulat. Jadi angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Satu lagi saya pakai double nih, y. Itu ya. Kalau kita pakai seperti ini, saya ambil y sama dengan 7 dibagi 3. Nah, ini dari integer, ini kan integer ya. 7 ini kan bilangan bulat nih. 3 ini juga kan bilangan bulat, dia bukan pecahan. Tapi karena dibagi, gitu ya, dia jadinya adalah pecahan. Ini dari integer ke double, castingnya itu otomatis ya. Kita nggak perlu set 7 ini dan 3 ini menjadi sebuah nilai pecahan, tapi dia sudah otomatis berubah. Beda halnya kalau kalian seperti ini ya. Saya ambil integer x nih. X ini x kan berupa integer. Saya ada dalam nih integer 7.0. Nah, ini kan sudah double atau float pecahan nih, karena ada tanda titik. Saya bagi dengan 3 gitu ya. Saya bagi dengan 3 dari double ke integer. Sekali lagi ini adalah double karena di pecahan ke tipe data integer gitu ya. Diperlukan casting. Gitu ya, diperlukan casting. Sekali lagi karena dari double ke integer itu diperlukan casting. Bagaimana caranya casting? Kalian bisa taruh variabel castingnya di depan seperti ini. Jadi integer dalam kurung 7.0 dibagi 3. Ini secara spesifik akan mengubah gitu ya, mengubah resultnya yang dari double ke integer. Kita coba lihat sampelnya ya. Kita coba lihat sampelnya. Saya coba share screen satu kali dulu. Ya, semoga kelihatan. Nah, kita coba buka contoh casting. Nah, ini nih. Ini kelihatan semua di. Kalau saya zoom seperti ini. Kalau saya zoom ini kelihatan nggak? Kelihatan Ji, terzoom ya. Nah, jadi bisa dilihat nih, 7 dibagi 3. Gitu ya. Jadi 7 dibagi 3 ini integer namun isiannya masih yang biasa ya. Masih di bilangan sifatnya adalah integer. Di atas bisa dilihat Z ini adalah integer. Gitu ya. Saya bagi dia 7 dengan dibagi 3. 7 dibagi 3. Kita coba tes. Kalau 7 bagi 3 kan langsung ya. Nilainya Z. Z itu adalah 2. Nah, 7 dibagi 3 berapa? 2 berapa? Sorry. 7 dibagi 3. 2, 2 berapa? Saya tahu nih. Nih, 7 bagi 3. Nah, 2,333. Nah, dia bulatkan ya. Kalau di integer itu dia bulatkan jadinya 2. Dia bulatin ke bawah. Kalau dia 5 ke atas, hasilnya 2,5 misalkan, dia akan bulatkan jadi 3. Sekarang misalkan, bagaimana kalau di sini adalah
pecahan gitu ya. 7.0 kita bagi 3 tadi. Bagaimana caranya? Ya. Nih, dia akan tanya nih, incompatible types lossy conversion from double to integer. Bisa dilihat ya. Jadi ini 7.0 dibagi 3 ini nggak mungkin kan. Kenapa? Karena ini dari tipe double mau di-convert ke integer gitu. Caranya gimana? Ya harus di casting dulu. Sama tadi ya, di casting. Jadi kalian kasih integer di dalamnya, kemudian kasih di mana prosesnya yang mau di integerkan. Kalau sudah, silakan di-compile lagi. Nah, baru dia complete. Kalian jalankan, baru tetap sama hasilnya dengan 2. Ini contoh casting ya, Dedek. Jadi bisa kalian lihat samplingnya. Kita lanjut lagi di slide kita. Jadi kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ya. Oke. Ini slide-ku kelihatan nih. Yang nomor 4, lanjut. Kelihatan ya, lanjut. Nah, untuk char, bisa nggak kita rubah dia dari integer ke char? Bisa. Kalian bisa pakai dengan model yang seperti ini ya, kalau kita casting. Jadi, saya definisikan char itu adalah C. Nah, cara castingnya seperti ini, char, system in read. Jadi, misalkan saya menaruh variabel ahyar di input nih, dimasukkan ke C. Nanti yang keambil apa? Cuman huruf A-nya. Jadi kan saya input nih, A, H, Y, A, R. Ini kan string ya. Nah, saya cuman mau casting ambil dia ke char, berarti ini. Dia akan ambil hanya huruf A saja yang di bagian depan. Seperti itu ya. Untuk konversi, ada beberapa dari tipe, misalkan dari tipe byte, kalian bisa konversi ke tipe seperti ini. Jadi harap diperhatikan, ada aturan yang kalian nggak bisa konversi dari satu tipe data ke tipe lain. Kalau dari byte, kalian bisa convert ke short, char, integer, long, float, double. Untuk byte. Short, kalian bisa convert dia ke integer, long, float, double. Char, kalian bisa convert ke integer, long, float, double. Integer, kalian bisa convert ke long, float, double dengan char. Long, kalian bisa convert ke float dengan double. Float, kalian bisa convert ke double. Itu ya. Lanjut, untuk operator dan ekspresi, seperti biasa pada umumnya, ya. Penjumlahan, tambah, simbolnya plus ya. Pengurangan, simbolnya kurang. Perkalian, bintang, bagi, slash, sisa bagi, persen. Tahu sisa bagi ya? 4 bagi 2. Sisa baginya adalah 0. Nah, ini contoh penulisan aritmatikanya ya. Kalau kita lihat penulisan aritmatika, simpelnya kayak gini. Misalkan saya buat X itu sama dengan 6. Tipenya adalah short. Integer Y sama dengan 4. Saya bikin variabel A, nilainya 12,5, float, ya, bilangan pecahan. Float B, saya kasih 7F, berarti bilangan pecahan. Nah, sekarang pada saat saya cetak, kira-kira, silakan dibantu jawab ya di kolom chat. Kira-kira ini, X sama dengan, di sini berapa nilai yang keluar di sini? Apa yang keluar di sini? Kira-kira apa yang keluar? Apa? Anyone? Apa yang keluar? Yang keluar di sini adalah X sama dengan 6, Y sama dengan 4. Nah, ini saya lupa bilang ya. Tanda tambah di dalam fungsi percetakan seperti ini. Pencetakan, gitu ya. Selama di luar dari statement, tambah ini dipakai untuk menghubungkan satu statement dengan statement yang lain. Itu dipahami ya. Jadi kalau X sama dengan tambah X artinya apa? Saya akan mencetak variabel X ke dalam statement X sama dengan. Begitupun juga Y sama dengan
plus Y. Artinya apa? Saya akan mencetak koma, gitu ya. Saya akan mencetak koma Y sama dengan menambahkan variabel Y. Makanya hasilnya adalah X sama dengan 6, koma Y sama dengan 4. Kita coba lihat contohnya ya. Kita coba lihat contohnya. Stop reason lagi. Stop reason. Nah, kalian bisa lihat sampel dari yang ada di Jcreator ini. Ini ya, sama kayak gini. Kalian bisa lihat X sama dengan X, gitu ya. Tambah X ditambah Y sama dengan tambah Y. Artinya apa? Saya mencetak satu statement X sama dengan ini, satu statement. Kemudian saya menggabungkan statement Y seperti ini. Kita coba lihat contoh di atas tadi, 6 dengan 4. Gitu ya, 6 dengan 4. Jadi X sama dengan X, Y sama dengan Y, seperti ini. Ya. Kita coba lihat kalau dia dijalankan bagaimana. Berarti harusnya di sini keluar adalah X sama dengan 4, sesuai dengan nilai yang sudah kita kasih. X sama dengan 6, Y sama dengan 4. Gitu ya. Kita coba jalankan. Nih, keluar nih. X sama dengan, ya, bisa dilihat. X sama dengan 6, Y sama dengan 4. Dapatnya dari mana? Dari sini yang di atas. Bisa dilihat lagi ya, X tambah Y sama dengan, ditambah, ini yang mesti dilihat ya, ditambah, bagaimana merumuskan dia dalam satu formula? Ya, kalian kasihkan dalam tanda kurung. Dalam kurung X tambah Y, berarti dia akan jumlahkan. X tambah Y berapa? 10. Jadi makanya dia cetak dulu yang variabel yang tanda kutip, X tambah Y sama dengan, sampai dengan tanda kutip, digabung dengan tanda plus hasil dari X tambah Y, makanya 10. X kurang Y sama dengan ditambah X kurang Y. Itu adalah 2. X dikali Y ditambah X kali Y. Makanya keluarnya adalah 6 kali 4. Jadinya adalah 24. Oke. Dan seterusnya. Jadi bisa diperhatikan ya. Jadi bisa diperhatikan. Ini adalah contoh penggunaan tambah. Gitu. Di fungsi pencetakan. Dia tidak digunakan sebagai untuk fungsi penjumlahan variabel, namun menggabungkan sebuah variabel pencetakan ataupun statement. Ini diperhatikan baik-baik kalau di Java. Nah, ini contoh komentar lebih dari satu baris. Kalau kalian lihat juga ini ya, ini penulisan komentar. Kalau dia lebih satu baris, kalau satu baris kalian bisa pakai tanda garing-garing 2 kali. Ini untuk kasih komentar ya. Ini tidak akan dieksekusi oleh aplikasi. Kalau lebih satu baris kalian bisa pakai garing kemudian tanda bintang dan seterusnya. Ada pertanyaan sampai di situ? Enggak ada? Yes. Oke. Kita lanjut. Slide lagi. Nah, untuk di Java ini sendiri, ya, adik-adik sekalian, di Java ini sendiri, ada juga namanya assignment. Nah, assignment ini seperti biasa gitu ya. Kalau misalkan saya memberikan sebuah variabel nilainya semua sama, ya udah kasih aja seperti ini. Kasih saja seperti ini semua. X sama dengan Y sama dengan Z sama dengan 0. Untuk fungsi sama dengan. Bagaimana kita menggantikan fungsi X sama dengan X tambah Y? Daripada kita menuliskan terlalu panjang, kita bisa tuliskan seperti ini. X plus sama dengan Y. Artinya apa? Kita bikin fungsi X sama dengan X tambah Y. X kurang sama dengan Y. Artinya apa? Kita bikin fungsi X sama dengan X kurang Y. X bintang sama dengan Y. Artinya apa? Kita bikin fungsi X sama dengan X dikali dengan Y. Dibandingkan kalian nulis seperti ini yang terlalu panjang, kalian bisa pakai seperti ini. Fungsi increment dan decrement seperti biasa, kalian juga udah kenal pasti. X plus plus saya tampung ke dalam variabel Y. Artinya apa? Variabel X ini saya jumlahkan, ya. Saya taruh dulu Y ini sama dengan X, lalu saya taruh dalam plus 1. Gitu.
Beda halnya kalau tambah-tambah dulu baru X. Ini yang mesti diperhatikan ya, baik-baik. Tambah-tambah X. Artinya apa? Saya tambahkan dulu nilainya X, baru saya taruh ke variabel Y. Saya ulangi ya, sekali lagi. X tambah-tambah artinya apa? X ini saya tampung langsung ke variabel Y, tapi nilai X nanti di belakang akan ditambahkan. Misalkan di sini ya, saya ambil kayak gini contohnya. 3 Y sama dengan 3 tambah tambah. Dan ini Y sama dengan tambah tambah 3. Y di sini kira-kira hasilnya berapa? Salah. Y di sini hasilnya 3. Y yang di sini hasilnya berapa? Sini 4. Gitu. Jadi seperti ini ya. Ini dia langsung taruh nilainya 3. Gitu ya. Dia langsung taruh nilainya 3. Namun di belakang dia tambahkan. Tapi untuk di awal dia akan simpan 3. Tapi kalau ini enggak, dia akan jumlahkan dulu 3-nya, baru ditampung ke 4. Jadi harap diingat ya, fungsi increment dan seterusnya ini berbeda ki penulisannya kalau kalian kasih plus-plus di depan dan plus-plus yang di belakang. Gitu. Ini kadang beberapa kita melupakan beberapa algoritma dan ini saya ulangi. Gitu. Ini sama X minus minus artinya apa? Saya langsung taruh nilainya X ke Y, baru di belakang dikurangin 1. Gitu ya. Logik seperti biasa, kalian bisa tuliskan tanda seperti ini ya, lebih besar. Kalau lebih besar atau sama dengan bisa seperti dengan tanda ini, sama dengan bisa seperti ini, lebih kecil atau sama dengan seperti ini, lebih kecil dengan seperti ini, tidak sama dengan seperti ini. Ya, ini dipakai kalau kalian main di logik nanti. Boolean ada pengoperasian and, or, XOR, and, or, not, dan persyaratan. Sekali lagi, untuk tanda dan seperti ini, kalian bisa lihat untuk merumuskan n itu sudah dipastikan ya, suku kiri dan suku kanan. Dia bisa keluar hasilnya kalau dua-duanya bernilai benar. Tapi apa yang membedakan antara 1n dengan 2n? Nah, ada nih penjelasannya. Suku kanan tidak akan dievaluasi bila suku kiri sudah false. Misalkan ini ya, X dan Y. Satu lagi X dan Y. Nah, ini dieksekusi X, dieksekusi Y. Gitu. Mau ini salah, mau ini benar, tetap dieksekusi X dengan Y. Kalau X dan Y ini berbeda. Kalau ini sudah salah, ini tidak akan pernah dieksekusi. Gitu ya. Pahami ya? Kalau ini sudah salah, Y ini tidak akan pernah dieksekusi. Kecuali ini benar, baru ini dieksekusi. Tapi kalau yang ini, X dan Y, di sini tetap, kalau ini salah, dia tetap eksekusi Y. Gitu. Beda ya? Memang mungkin hasilnya sama, tapi di alur proses di belakang sistem dia berbeda. Itu yang mesti dipahami juga. Nah, contoh kayak gini nih. While plus plus X, ini ya 1N, plus plus Y lebih kecil 15. Apa bedanya? Yang ini akan selalu dieksekusi bersama dengan ini. Sedangkan kalau ini kalau salah, yang ini tidak akan pernah dieksekusi. Tuh. Jadi ini yang menjadi acuan. Kalau ini dua-duanya yang menjadi acuan. Ya, harap diingat tanda dan tanda dan. Ini contoh kondisional. Jadi misalkan is even ini saya taruh false gitu. Ya, sekali lagi is even ini adalah false. Apakah salah gitu ya? X 4 dibagi dengan 7. Apakah salah gitu? Is even X sama dengan 7. Ini bisa kalian masukkan juga sebagai fungsi. Gitu ya. Untuk di bagian boolean sama juga seperti ini. Is even true 4 dibagi dengan 7. Atau contoh yang paling familiar kita lihat, saya coba share lagi ya. Paling sering lah dilihat. Contohnya seperti untuk fungsi perbandingan ya. True or false.
seperti ini. Nah, ini kelihatan ya. Boolean A. Jadi A ini saya taruh dia true, B ini false, C ini true, D ini false. Kemudian boolean semua D1, D2 sampai dengan D9. Oke, kita bareng-bareng jawab ya. Di sini kira-kira B1 hasilnya apa? True or false? True or false? A dan B berarti true dan false. Hasilnya apa? Salah dan benar. Hasilnya apa? Ayo hasilnya apa? Betul, false ya. Yang ini? Yang ini? A dan B. Hasilnya apa? False. A or B. Hasilnya apa? Hasilnya apa? Kita coba cek ya. Nah, hasilnya false untuk D1, D2 false, D3 true, D4 true, D7, D8 dan seterusnya itu adalah false. Bisa dilihat ya pemanggilan fungsinya antara dan satu kali dengan dan dua kali menghasilkan nilai yang sama, false. Namun kalian bisa perhatikan eksekusinya yang berbeda di belakang program. Gitu ya, eksekusinya di belakang program yang berbeda. Oke, kita lanjut lagi di slide-nya. Ini penting ya, karena kalau algoritmanya kalian bermasalah, ke belakang ngerjain apapun bahasa pemrograman akan sulit, karena algoritmamu yang masalah memang dari awal. Oke, ekspresi bisa jadi gabungan antara variabel. Nah, ini contohnya kalau kalian naruh sebuah variabel, kemudian ada fungsi di dalam, bisa kayak gini. Gitu ya. Jadi double X, saya nampung nilai X, di mana X itu nilainya 2 dikali 5,45 ditambah 12 dibagi 4. Bisa juga seperti ini, integer Y, X dikurang 2, berarti saya naruh fix bahwa X ini dikurang 2, apapun nilainya X itu akan dijadikan integer. Boolean result, ini juga misalkan hasil gitu, tipenya adalah boolean. Nah, dia nampung X lebih besar dari 5 dan Y sama lebih besar dari 3. Operator precedence. Nah, ini ada hal yang penting, adik-adik. Yang mana paling prioritas untuk dikerjakan? Yang ada dalam tanda kurung, itu selalu prioritas number 1 dikerja. Jadi misalkan seperti ini ya, 3 ditambah 1 dibagi 2, kayak gini. Kalau kalian kasihkan tanda kurung seperti ini yang prioritas dikerjakan paling pertama. Dipahami ya? Jadi tanda kurung seperti ini, tanda begini, itu semua adalah prioritas pada saat dieksekusi pertama kali. Prioritas kedua itu adalah ini, tanda not, tanda increment dan decrement. Tanda kali, bagi, persen, ini prioritas ketiga. Jadi misalkan kayak gini, adik-adik, 3, ya, 3 ditambah 1 dikali 4. Gitu. Yang dieksekusi pertama kali yang mana? Yang ini. Baru yang ini. Kenapa bisa? Karena kali ini lebih prioritas dibandingkan tambah. Paham ya? Jadi kalau nanti kira kenapa beda Ki hasilnya dengan cara aku hitung manual? Nah, perhatikan Ki. Kalau kau mau kasihkan ini lebih duluan Ki dieksekusi 3 tambah 1, ya udah kau kasih tandaku kurung. Paham ya maksudnya? Lanjut. Untuk komentar tadi sudah kita kasih lihat sampelnya, garing kemudian bintang, tanda sebaris bisa kalian kasihkan slash 2 kali. Instruksi dasar bisa kalian masukkan misalkan ini ya, nama variabelnya apa, kemudian statement, ini assignment namanya. Kalau output, nah ini sekali lagi output untuk mencetak sistem titik print yang akan tampil semua yang ada dalam tanda kutip, kemudian ditampilkan dengan huruf variabel X. Jadi tambah ini sekali lagi bukan untuk menjumlahkan
namun menggabungkan statement. Ada statement langsung dicetak, ada statement yang berisi variabel. Ya. Pindah baris ya seperti biasa, ada ln di kanannya, sistem titik out titik print ln. Membaca data kalian bisa pakai ini ya, sistem titik in titik read. Ini inputan ya. Sistem titik in titik read ln. Ini inputan. Tadi kalau kita mau baca huruf satu huruf bisa kayak gini, char kurang satu, exception dan seterusnya. Nah, ada kelebihannya di Java. Kalau nanti kalian ketemu dengan program seperti ini, ada namanya try and catch. Gitu ya. Ini gunanya buat apa? Menjaga reliable-nya itu program exception. Jadi kalau ini tidak tersedia, ya, dia akan lempar ke exception di fungsi yang setelahnya ini. Gitu. Jadi ini reliable-nya. Kelebihannya di Java ada namanya throw exception error. Namanya. Jadi kalau ini dia fungsinya error, dia akan lempar ke sini, fungsi yang kedua. Itu kelebihannya. Contohnya diimplementasikan seperti ini ya. Selama C-nya itu diinput, gitu ya, tidak sama dengan ada pindah baris, gitu ya. Dia akan lempar ke cetak pesan error ke dalam string, gitu. Sisanya dilanjutkan kalau dia benar dengan S append. Ini contohnya try and catch. Ini sama, try and catch juga kalau membaca data read, kemudian ditampung dalam sebuah string. Ini juga sama, dan seterusnya ya. Ini contoh Java I/O, integer angka, saya bikin angka, isinya variabelnya adalah 0, C itu adalah karakter, huruf itu juga karakter, string itu juga karakter, tapi sekali lagi cara kutipnya 1, kalau string kutipnya ada 2. Jadi ingat ya. Di sini dia terima dulu string ini ya. Kalian perhatikan sistem titik out titik print, berarti pada saat saya menaruh kalimat di sini, kalimat sama dengan in read line. Artinya saya misalkan nama saya Baco, misalkan di sini. Saya tulis Baco. Diketik nanti dimasukkan. Nah, Baco ini ditampung ke variabel kalimat. Memparsing dia dari string ke integer, kalian bisa pakai ini. Integer titik parse integer, kemudian kalimat. Gitu. Jadi kalimat ini nanti akan berubah menjadi sebuah angka. Dari mana asalnya? Dia dapat dari bilangan ASCII. Kalau di sini kalian inputnya 50, 50 ini belum dikenal sebagai integer kalau dalam kalimat. Dia masih berupa string. Perhatikan titik datanya string. Itu. Bagaimana nge-parse dia jadi sebuah integer? Ya pakai seperti ini perintahnya. Itu ya. Dan seterusnya kalau kalian melihat contoh sampelnya. Sampai di sini ada pertanyaan mengenai Java I/O sebelum kalian praktek? Gak ada? Oke. Untuk hadiahnya kalian bawa pulang. Silakan bikin program Java. Nanti dikumpulkan ya. Di gitnya seperti biasa. Kalian bikin sebuah assignment. Ada A, A5, BB 6, CC 0.5. Kalian jumlahkan. Kalian kalikan. Kemudian kalian bagi. Jadi kalian jumlah AA tambah B. Kalian kali AA tambah B, B tambah CC. Kemudian kalian bagi BB dibagi dengan CC. Kemudian tampilkan hasilnya semua. Ini sampelnya ngikut aja tadi. Ada contoh yang sudah saya kasih toh. Yang ini nih. Ini kan sama toh. Ini sama. Kan? Oke. Itu untuk nomor 1. Jadi belajar-belajar nih bikin baris perintah. Ya. Sorry, saya start lagi. Baris perintahnya di Java. Ya. Selanjutnya saya mau kalian bikin aplikasi yang bisa menampung nama ya, menampung variabel di Java. Jadi menampung variabelnya dengan cara diinput. Gitu. Dia nanyakan nama kalian siapa, gitu ya. Nama kalian siapa, kemudian alamat kalian di mana, umur kalian berapa. Nah, ya, jadi nanti akan menampilkan saudara baru nama kalian, tinggal ambil dari alamatnya kalian,
umur saya berumur misalkan titik-titik tahun. Nah, titik-titiknya ini dapat dari umur. Paham ya? Jadi ini cuma bikin I/O seperti biasa input output. Saya mau lihat kalian memahami enggak input output. Ini tadi langsung saja hardcode gitu ya. Hardcode. Saya mau lihat kalian belajar mengimplementasikan di sini casting ya untuk di teori hari ini. Sampai di sini ada pertanyaan adik-adik sebelum masuk di praktikum? Ini Wan ada pertanyaan? Ada mengenai ada yang akan kalian kerjakan untuk teorinya? Ada? Berarti biasa ya, kerjain, kemudian upload ke Git, link Gitnya kalian upload, link Gitnya kalian submit ke Classroom. Oke, kalau sudah nggak ada pertanyaan, kita move ke praktikum. Silakan absen ke praktikum. Oke, yang nggak ada laptop, tenang, kalian bisa coding pakai JDoodle lewat HP. JDoodle lewat HP. Jadi seperti ini ya. Saya coba stop share. Saya coba bukakan di satu website. Ada namanya JDoodle. JDoodle. Bisa codingnya apa lewat HP bisa. Contohnya nih. Nih. Oh kayak gini. Nah, ini contohnya. Coding Java. Jadi buka website namanya JDoodle dari HP. Kemudian kalian ketik nih perintah-perintahnya sini apa. Kemudian kalian execute. Nanti keluar nanti hasilnya juga. Di bawah. Bisa ya. Kecuali memang mau mesti pakai laptop ya di kampus gitu. Pinjam lab gitu ya untuk praktek. Gitu Mami. Jadi sebentar kalau selesai di sesiku kerja mau kok. Kan ini selesai sampai jam 11 gitu. Jam 11 gitu. Jam 11 kalian lanjut kerjakan sampai sore lah kalian pulang kerja kan. Jadi kalau ada yang dana kan bisa ditanya. Kalau mau lebih enak gitu ya. Kalau mau kerjanya di rumah bisa kalian buka ini websitenya JDoodle. Kalian ketikkan kode-kodemu di sini. Gitu. Oke deh. Thank you ya. Oke, kita move ke praktikum. Silakan absen ya.